Harus irama permain dari PKT ini saja banyak, harus mereka ciri mereka kembali harus mereka tampilkan gitu. Dengan masuknya Bambang dan pergantian Agus, ya tentunya itu bagaimana dukungan bola kepada Bambang harus lebih banyak. Bambang terkenal dengan udaranya yang cukup baik ya Bung Alif ya, justru lebih banyak baik dari Ismet maupun dari Alexander gitu ya Bung Alif. Baiklah mitra olahraga TV, pertandingan baru saja dimulai babak yang kedua antara PKT melawan tuan rumah Persija Macan Kemayoran, Jakarta. Jaga gawang Sumardi. Rambut dikuncir mirip David Simon. Babak kedua telah berlangsung mitra olahraga TV. Bola dikuasai oleh Ngadiono. Lampu di stadion mulai dinyalakan, cuaca sedikit mendung dan hujan memang sudah mulai sedikit-sedikit dalam 2 hari ini mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya. Bambang Pamungkas dipotong saja tadi oleh Ardiansyah. Inilah Bambang Pamungkas, pemain yang begitu diidolakan oleh Gubernur Sutioso. Aris Indarto, Agus, bukan merupakan pelanggaran. PKT membangun serangan melalui kaki Kamara. Melebar dia. Kuasai kali ini nomor punggung 26 Andi Kapau. Dolar, Kamara cukup berbahaya. Kamara. Anda lihat Bung Sultan. Anda lihat Bung Sultan. Ya, berkali-kali mereka sudah melakukan hal yang demikian, kembali lagi kurang kurang diwaspadai oleh center back Persija ya. Tadi juga kita lihat sebetulnya ada kesan bahwa sampai saat ini Kamara berargumen dengan referee bahwa itu terjadi suatu pelanggaran, memang dia merasa terdorong atau didorong oleh salah satu center back Persija ya. Dan memang barangkali dalam posisi seperti tadi sebenarnya posisi yang rasanya agak sulit untuk melakukan diving karena sudah sangat bebas ya Bung Sultan. Iya, kita lihat bahwa Kamara sudah berada posisinya di depan, lebih di depan daripada pemain belakang Persija. Ini artinya mungkin kesimpulannya bahwa itu pelanggaran gitu Bung Sultan. Yang diinginkan begitu. Kamara berargumen sehingga dia mendapat satu warning dari referee ya begitu. Lemparan ke dalam mitra olahraga TV bagi kubu PKT. Inilah Kamara. Luciano Leandro. Elie Boy. Masih Elie Boy. Mudah saja ditangkap oleh Sumardi. Luciano. Elie Boy tidak offside. Elie Boy. Nova Jaino. Sebuah peluang emas
Sebuah peluang emas Mitra Olahraga TV didapat tadi. Belum berubah kedudukan. 1-0 PKT unggul atas Persija Jakarta. Dan kalau saja skor ini bertahan, maka PKT akan semakin menjauhi zona merah, akan semakin naik ke atas untuk berada di tempat yang aman. Bambang Pamungkas, Eliebo yang dituju. Jaga gawang Sumardi menangkap bola. Martin Tau kali ini. Dolar diambil saja oleh Luciano. Ada Nova Jainal. Bambang. Masih Bambang. Diblok dengan bagus tadi oleh Sumardi, Mitra Olahraga TV. Dalam tayangan ulang ini bagaimana Sumardi maju untuk mempersempit ruang tembak dari Bambang Pamungkas. Wasit Jajat Sudrajat menegur para pemain PKT. Tendangan penjuru lagi dilakukan. Agus Suprianto. Luciano Leandro cukup berbahaya. Tidak ada kawan, yang ada adalah penjaga gawang Sumardi, Mitra Olahraga TV. Belum juga bisa membobol gawang. Inilah para pemain cadangan dari Persija Jakarta, ada diantaranya Budiman tadi. Alexander Pulalo. Bola dikuasai oleh Nova Jainal. Masih Nova Jainal, berkutak-atik dia. Dibayangi oleh Andi Kapau. Nova Jainal cukup berbahaya. Bambang Pamungkas. Eli Boy tadi maksudnya Mitra Olahraga TV yang melakukan heading, namun bolanya masih melintir di samping kanan Mister Gawang Sumardi. Sebuah umpan crossing tadi dari Nova Jainal. Ya, terjadi sedikit misunderstanding antara wasit dan para pemain PKT. Ini Bung Sultan, kalau kita ketahui bahwa dalam beberapa minggu yang lalu, katakanlah 3 minggu yang lalu, ini sempat ada rame-rame berita tentang PKT ya Bung Sultan, yang menggunakan 4 pemain asing. Namun keputusannya banyak yang menganggap kontroversial bahwa tidak ada hukuman karena ada semacam dualisme dari aturan pertandingan. Komentar Anda bagaimana Bung Sultan? Ya, saya rasa itu merupakan satu kehilapan dari PSSI ya Bung Alif. Walaupun mereka sudah menyelesaikan permasalahan itu dengan melakukan permohonan maaf ya. Tapi menurut hemat saya kita tidak bisa mengorbankan siapa yang salah siapa yang benar. Tapi ada baiknya haruslah lebih teliti dalam hal masalah ini ya enggak.
sehingga kelemahan atau kesalahan peraturan-peraturan pertandingan yang dibuat oleh PSSI itu tidak menjadi bulan-bulanan, akhirnya menusuk mereka sendiri. Maksud saya dalam hal ini keputusan-keputusan dari PSSI sendiri ya, Bung Alif, inilah yang saya lihat apa. Kamara, masih Kamara. Luciano Leandro, Mitra Olahraga TV membangun serangan Persija Jakarta. Masih Luciano, berikan kepada Elie Boy. Umpan tarik tadi maksudnya. Disapu saja lagi dari belakang tadi. Serangan dari Persija Jakarta. Saya lanjutkan Bung Alif, Ya, masalah kasus itu ya. Baik Bung Sultan, kalau Anda menjadi pelatih, katakanlah di musim kompetisi saat ini, sejauh mana sih Anda bisa tahu dan Anda bisa katakanlah mendapat informasi tentang sebuah peraturan pertandingan mengenai line up pemain asing dan juga berapa pemain asing yang bisa dipasang, Bung Sultan? Tentunya kan pada saat pertemuan manajer sini, para manajer ya Bung Alif, di situ dituangkan aturan atau buku panduan oleh PSSI yang menyatakan bagaimana ketentuan-ketentuan, kewajiban, tentunya juga disertai dengan sanksi ya Bung Alif. Tapi karena saya lihat mereka ini terlalu tunduk ya, atau katakanlah, maaf saya kurang begitu mengerti kenapa mereka membuat satu decision akhirnya bisa berubah begitu dengan satu keinginan dari tim-tim yang kurang menurut saya. Konkretnya bagaimana tuh, Bung Sultan? Iya, katakan PSSI apakah memang ada peraturan tentang 4-3-3 itu, Bung Sultan? PSSI sudah menyatakan bahwa rule pada tahun ini hanya memakai pemain asing sekian begitu. Tapi beberapa klub yang sudah membeli lebih dari 3 pemain akan mubazir begitu. Akhirnya bagaimana? Nah, inilah kita ketidaktegasan menurut saya dari PSSI kembali akhirnya menjadi kebijaksanaan ini menjadi bencana. Inilah yang terjadi begitu. Jadi kalau buat saya ya sebagai pelatih begitu, hal-hal yang demikian tidak menjadi kejutan buat saya karena itu sudah terbiasa. Karena kalau malah yang menjadi kejutan nama saya bahwa bagaimana PSSI ini mempunyai planning begitu, apakah itu baik di dalam kompetisi ya maupun di dalam perencanaan tim nasional. Nah, itu baru kita agak terkejut begitu. Tapi kalau hal yang demikian sudah terbiasa, bagaimana kehilafan di dalam pemain asing, bagaimana perubahan-perubahan permainan atau perubahan jadwal kompetisi, bagaimana pengaturan atau penempatan tuan rumah ya di dalam menjadi penyelenggara begitu. Karena ketidakjelasan begitu. Jadi buat saya itu sudah terbiasa begitu ya kan. Pertandingan kembali dilanjutkan Mitra Olahraga TV. Persija Jakarta membangun serangan melalui kaki Alexander Pulalo, pemain yang disebut sebagai Babayaronya Indonesia. Bambang Pamungkas berada dari lini tengah, dia dipotong di tengah jalan. Kali ini hijau putih. Mansur berikan kepada Andi Kapau, sendirian dia merobek jantung pertahanan Persija Jakarta. Coba berikan kepada Dolar, dikejar oleh Ngadiono bola tadi. Agus Suprianto, Luciano Leandro berikan kepada Bambang Pamungkas. Elie Boy, maksudnya bola tadi akan diputar sedikit oleh Elie Boy. Kontrol bola yang kurang cermat Ismet Sofyan. Gagal lagi serangan di kaki Kardigani. Martin Tau, Dolar dibayang-bayangi oleh Aris Indarto, cukup berbahaya. Kamara, masih ada Joko Kuspito.
Tendangan gawang saja bagi kubu Persija Jakarta. Anda lihat Bung Sultan ritme pertandingan di babak yang kedua ini, terutama mungkin skema-skema serangan dari kedua kesebelasan. Anda lihat bagaimana Bung Sultan? Ya, kedua tim lebih meningkat ya tempo permainan ya Bung Alif. Dan masuknya Agus dan Bambang, terutama Agus lebih banyak membantu Lucy, peranan Lucy sebagai playmaker begitu Bung Alif ya. Dolar, kita saksikan Mitra Olahraga TV. Dolar berikan kepada Mansur. PKT melakukan serangan cukup berbahaya. Martin Tau, dibuang saja bola tadi oleh Ismet Sofyan. Tendangan penjuru saja. Inilah Ismet Sofyan, pemain asal Nangro Aceh Darussalam yang merumput bersama tim ibu kota Macan Kemayoran. Akan dilakukan oleh Andi Kapau tendangan penjuru ini, ataukah ya mundur beberapa langkah. Cukup berbahaya dan Dolar Mitra Olahraga TV setelah tadi tendangan penjuru oleh Firdaus Nyong. 2-0 PKT unggul atas Persija Jakarta. Anda lihat Bung Sultan, menit ke-16 babak yang kedua ini. Setelah tendangan penjuru dari Firdaus Nyong tadi, heading dari Kamara dan ya. Ya, ini kembali lagi ya Bung Alif, dalam ulang tayang kita lihat bagaimana ketidakwaspadaan dari para pemain belakang Persija. Cukup jelas di sini kita lihat bagaimana Etoga yang ikut menyerang bisa mengheading bola tanpa satu gangguan duel heading ya Bung Alif ya. Berarti penjagaan itu jauh dari para pemain Persija. Dan yang berikutnya adalah bahwa ketika bola ini membentur mistar atau menjadi rebound begitu, kembali lagi pemain Persija tidak bereaksi, terlambat bereaksi setengah dengan mudah dengan suatu tendangan yang cukup keras ya. Dolar bisa kembali membuat gol. Pelatih Zulkarnain Pasaribu tadi dengan ekspresi yang cukup dingin, cukup cool menyambut gol kedua dari Dolar. Inilah ribuan supporter Jackmania yang terpaksa harus diam membisu melihat kekalahan. Sementara ini tim pujaan mereka Persija Jakarta, namun serangan masih coba dibangun oleh Eli Eboy. Gagal di kaki Kardi. Umpan dari Martin Tau tadi kepada Mansur. Kita lihat Bung Sultan, Mansur ini berada di sana sini ya Bung Sultan ya. Cukup berbahaya lagi Dolar. Inilah Dolar dan Mitra Olahraga TV. Anda lihat Bung Sultan kembali begitu bebas Dolar untuk melakukan syuting. Ya, ini saya rasa kita lihat dalam ulang tayang ya bahwa Dolar hanya masuk dengan sendiri walaupun dukungan dari ini terlambat begitu Bung Alif ya. Ini menunjukkan bahwa taktikal strategi yang diterapkan Persija yang sudah mengetahui bahwa Martin Tau, Dolar dan Kamara yang lebih berbahaya kepada ancaman, membuat ancaman-ancaman ini tidak terwaspadai begitu Bung Alif, sehingga kita lihat luasa sekali baik bola ketika di Kamara atau di Dolar maupun di Martin Tau ya enggak. Selebihnya para pemain PKT ini lebih banyak mengamankan lapangan daerah permainannya sendiri. Terutama kedua flanknya Bung Alif ya. Firdaus Nyong dengan Ardiansa ini tidak pernah mau keluar begitu. Tidak, kalau kita bandingkan dengan Ismet maupun dengan Alex Sulalo yang bergabung di dalam penyerangan. Ini saya rasa merupakan satu titik kelemahan dari pengamatan ya Bung Alif. Walaupun
permainan Persija ini sudah diketahui ya. Saya rasa para pemain ini perlu bantuan dari tactical strategi ya, Bung, dari pelatih, Bung Alif ya. Sebuah serangan lagi dari PKT Mitra Olahraga TV, terjatuh dolar tadi. Warsidi berikan kepada Agus Suprianto. Kali ini Luciano Leandro mendribling bola masih di daerah pertahanan sendiri. Bambang Pamungkas ikut turun ke belakang. Tertawa, tersenyum. Etoga tadi. Agus Suprianto ikut naik ke depan. Agus Suprianto Mitra Olahraga TV kepada Eli Eboy, maksudnya ada Firdaus Nyong, bola dicocor saja keluar lapangan. Persija Jakarta melakukan serangan. Luciano Leandro. Menit ke-20 babak yang kedua Mitra Olahraga TV. Agus Suprianto maksudnya tadi salah pengertian, umpannya terlalu deras. Dan Bung Sultan di babak yang kedua ini duet striker dari PKT adalah Kamara dan Dolar. Ini kalau menurut pengamatan saya jarang sekali sebuah tim di Liga Bank Mandiri atau di Liga Indonesia ini menempatkan dua pemain asing di lini depan. Ini jarang sekali, Bung Sultan. Iya. Ini saya rasa satu kejelian dari pelatih PKT ya, Bung Alif, di mana awalnya atau biasanya Martin Tau dengan Sebastian. Nah, sekarang pada pertandingan ini Martin Tau dengan Dolar. Tapi ketika dilihat bisa dikuasai atau barisan belakang Persija ini kalah kecepatan dengan Kamara, sehingga pelatih PKT ini berani mendorong Kamara yang tadinya bermain pada gelandang menyerang, sehingga menjadi dua striker. Tapi juga ini hanya sementara ya, saya lihat nanti akan kembali rotasi Martin Tau begitu ya, Bang. Karena Martin Tau diperlukan sebagai pelempar bola yang cukup akurat dengan kaki kirinya. Ini termasuk kepintaran dan kejelian dari Bang Zulkarnain Pasaribu ya. Saya rasa demikian. Ini adalah pelatih yang meramu dalam hal menempatkan. Oh, dilihat bahwa ketiga center back Persija ini dalam tidak adanya Antonio Claudio memiliki kelemahan di dalam kecepatan begitu ya. Dan juga koordinasi mereka kurang baik. Bagaimana kalau dilawankan dengan dua individual yang Bung Alif katakan jarang dua pemain asing ini bermain dipasang bersamaan di depan begitu, Bung Alif ya. Mungkin layak sebagai asisten pelatih tim nasional di SEA Games barangkali, Bung Sultan. Oh, saya rasa beliau pantas, cukup pengalaman apa ya. Sebuah serangan lagi coba dibangun Mitra Olahraga TV oleh Pupuk Kalimantan Timur. Kuasai oleh anak-anak macan Kemayoran. Warsidi. Bambang Pamungkas coba dikejar oleh Bambang. Perebutan bola dia dengan Ardiansyah. Sudah dilakukan track ball tadi. Penjaga gawang Sumardi inilah pelatih Zulkarnain Pasaribu yang menurut Bang Sultan memiliki tipikal yang sangat dingin. Perebutan bola kita saksikan Ismet dan Firdaus Nyong. Berikan kepada Aris Indarto, dorong ke depan kepada Warsidi. Teruskan lagi bola pada Agus Suprianto, keluar lapangan, out. Lemparan ke dalam bagi Persija. Ismet Sofyan mundur kepada Ngadiono. 0-2 Persija tertinggal. Mitra Olahraga TV dari Pupuk Kalimantan Timur PKT Bontang. Bambang Pamungkas. Martin Tau berebutan bola. Pelanggaran. Masih Agus Suprianto. Nova Jainal. Nova mampu dibendung oleh Sumardi. Dalam posisi yang sudah sangat bebas. Dengan ruang tembak yang lumayan terbuka, kita saksikan
Tendangan dari Nova Jainal tadi masih mampu diblok oleh Sumardi. Tendangan penjuru Mitra Olahraga TV. Kamara turun ke belakang. Mansur melakukan serangan balik. Kuasai oleh Mansur, berikan kepada Martin Tau. Martin Tau merobek sektor kanan pertahanan Persija Jakarta. Cukup berbahaya. Bola jatuh di dalam pelukan penjaga gawang Adiono. Maksudnya tadi kepada Kamara. Persija mencoba menaikkan tempo permainan. Disapu saja bola tadi. Bung Sultan, di dalam sistem kompetisi penuh seperti ini, katakanlah sebuah tim dengan posisi seperti Persija saat ini, Bung Sultan, adakah kemungkinan bahwa pemain mungkin sudah merasa harus mau bagaimana lagi sehingga ada kesan kehilangan semangat gitu, karena untuk mengejar Scudetto atau Kapolista mungkin sudah tipis, sementara degradasi juga sudah tidak mungkin gitu, Bung Sultan. Ini mungkin nggak terjadi suasana psikologis demikian? Kalau terjadi sampai demikian ya sangat kita sayangkan ya Bung Alif. Ya pertama ya enggak, sebagai profesional mereka harus meraih ya prestasi yang semaksimal mungkin. Katakan kalau saat ini Scudetto itu sudah tidak bisa mereka raih, tentunya kan untuk runner up ataukah peringkat ketiga, katakan sampai ke peringkat keempat, itu kan cukup tinggi buat mereka begitu. Tapi kalau sangat kita sayangkan kalau motivasi itu hilang karena hanya target utama sudah tidak terjangkau. Sebagai ini mereka juga harus memikirkan, justru kalau mereka berprestasi pada saat ini sebagai individual, bunuh diri. Mitra Olahraga TV kita saksikan gol bunuh diri ya Bung Sultan. Luar biasa. Joko Puspito melakukan bunuh diri. Sangat kacau ya Bung Alif ya, koordinasi di terutama di tiga center back mereka, tanpa ada lawan bisa melakukan apa kesalahan ya. Berarti tidak adanya komunikasi antar mereka, tidak adanya kontrol lawan dari defender mereka ya enggak. Walaupun kita lihat dalam ulang tayang ini Joko membelakangi membelakangi lawan ya, di sini dia menghadapi gawangnya sendiri. Iya. Ya, tidak, ini berarti bahwa bola itu aman, safe ya enggak. Kalau dibiarkan pun lepas begitu, tapi tidak adanya komunikasi. Oh, luar biasa saat ini Persija sampai melakukan hal yang demikian, dan Persija tertinggal dengan 3-0 di kandang sendiri ya Bung Alif ya. 3-0 Mitra Olahraga TV. PKT unggul atas Persija Jakarta dari Stadion Sanggraha Pelita Jaya Lebak Bulus. Gol untuk PKT yang ketiga tadi dicetak justru oleh pemain Persija Joko Puspito karena bunuh diri. Kamara. 3-0 Bung Sultan. Hasil ini agak mengejutkan juga ya. Oh, di luar dugaan. Saya rasa termasuk saya sendiri ya. Saya memperkirakan PKT bisa mencuri 1 poin itu sudah maksimal ya. Kalaupun mereka bisa memasukkan tidak lebih dari 1 ya, tapi sekarang terbukti mereka lebih dari 2 ya Bung Alif, sampai 3. Dan lawan yang mereka hadapi adalah, boleh dikatakan kita kenal Warsidi di belakang di sana, ada Aris Indarto ya. Di lapangan tengah mereka memiliki para pemain ya, yang cukup baik dari Persija ini. Tapi sampai performance mereka saya rasa ini merupakan yang terburuk performance yang pernah saya lihat sepanjang pertandingan kompetisi oleh Persija yang dilakukan saat ini Bung Alif ya. Sandro Riva, pemain dari Persija, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan tadi untuk melakukan pergantian pemain. Martin Tau kembali menguasai bola Mitra Olahraga TV. Pelanggaran dilakukan oleh Luciano, pergantian pemain dilakukan. Sandro Riva menggantikan Luciano Leandro. Kalau di Eropa barangkali Bung Sultan, kalaupun Scudetto tidak terkejar, mungkin sebuah tim masih mengincar supaya bisa ikut di Champion.
Iya, di samping itu Bung Alif ya, para pemainnya juga ingin lebih dihargai, value begitu Bung Alif ya untuk next season begitu. Ya. Kita contohnya begini, kalau dia bermain baik di klub ini, nanti klub lain menginginkannya tentunya akan lebih baik kan begitu. Saya rasa sangat kita sayangkan dan salah besar kalau sikap profesional itu hilang karena yang membuat mereka berharga adalah mereka sendiri dengan prestasinya begitu Bung Alif. Jaga gawang Adiono, Mitra Olahraga TV tendang sudah bola tadi jauh di kaki Eli Eboy, berikan ke belakang kepada Ismet Sofyan, kembalikan lagi kepada Eli Eboy, kutak-katik sejenak pemain Eli Eboy ini asal Papua. Lemparan ke dalam. Pergantian pemain kali ini di kubu PKT. Endriawan masuk. Di sini kejelian dari pelatih PKT ya Bung Alif, bagaimana mengamankan keunggulan sementara mereka sudah menggantikan Darwis dengan Pujo, dengan siapa Ansori ya Bung Alif ya. Sekarang ini Endriawan masuk ini juga orang center back begitu ya, orang lebih apa? Orang bertahan ya. Lebih bertahan begitu. Dia berani menggantikan Mansur yang sangat berperan ya, yang Bung Alif katakan bisa menjajah ke sana kemari ya. Ini berarti mungkin sudah mengamankan kemenangan ya Bung Sultan. Demikian. Ismet Sofyan, Mitra Olahraga TV. Pelanggaran tadi dilakukan. Tendangan bebas Mitra Olahraga TV bagi Persija Jakarta, sebuah kesempatan masih dimungkinkan. Agus Suprianto kepada Ismet Sofyan, umpan tarik Bambang Pamungkas. Pelatih Julkarnain Pasaribu. Sebuah hasil yang cukup bagus tentunya diraih oleh PKT pada sore hari ini kalau mereka bisa benar-benar mempertahankan kemenangan ini. Pelanggaran dilakukan Kamara tadi terhadap Sandro Riva. Persija kembali membangun serangan. Lemparan ke dalam Mitra Olahraga TV dilakukan oleh Warsidi. Alexander Pulalo tadi. Di sini cukup menarik strategi dari pelatih PKT ya, Julkarnain Pasaribu ya Bung Alif. Bagaimana biasanya jarang terjadi seorang pelatih itu berani menggantikan dua pemain belakang ya, terutama di jantung pertahanan ya, kalau tidak cedera begitu. Tapi di sini beliau melakukan penggantian Darwis dengan Ansori dan Mansur dengan Indriawan yang ditugaskan bagaimana menjaga Bambang Pamungkas dan menambah tenaga dalam mengcover menjaga Eli Eboy begitu. Inilah saya rasa kejelian dari strategi dari pelatih PKT ini ya. Lemparan ke dalam Mitra Olahraga TV bagi PKT akan dilakukan oleh Firdaus Nyong. Kosong 3 sementara ini Mitra Olahraga TV. Persija Jakarta, tim yang begitu menjadi simbol dari Gubernur Sutioso ini tertinggal dari PKT Bontang.
Lemparan ke dalam untuk PKT sudah dilakukan tadi. Jaga gawang Ngadiono. Satu demi satu, sedikit demi sedikit, supporter The Jackmania mulai meninggalkan Stadion Lebak Bulus. Datang lagi serangan Mitra Olahraga TV. Alexander Pulalo berikan kepada Elie Boy. Maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Bola keluar lapangan, out. Tendangan penjuru saja Mitra Olahraga TV bagi kubu Macan Kemayoran. Masih kita nantikan apakah Persija mampu untuk membuat gol, mengejar ketertinggalan mereka. Alexander berikan lagi pada Elie Boy. Cukup berbahaya. Mengurung Mitra Olahraga TV. Para pemain Persija Jakarta ini mengurung pertahanan PKT Bontang. Elie Boy cocor saja bola keluar lapangan tadi. Inilah Elie Boy dan inilah suasana di Stadion Lebak Bulus. Masih mengerang kesakitan kita saksikan Kardigani. Kalau kita melihat Bung Sultan di dalam kompetisi penuh saat ini yang untuk pertama kalinya dilakukan, katakanlah kalau dulu kan dibagi di dalam sering kalinya kan 2 wilayah, barat dan timur. Memang pernah terjadi dibagi dalam 3 wilayah. Dan kekuatan dari tim-tim wilayah timur ini sepertinya masih mendominasi di dalam kancah sepak bola Indonesia, Bung Sultan. Anda lihat bagaimana, apakah ini sebuah fenomena lain ataukah memang kekuatan, ada semacam peta kekuatan atau pergeseran kekuatan atau bagaimana? Masih 2 wilayah Bung Alif ya. Ya. Ada perumpamaan bahwa wilayah timur dengan tipikal bermain sepak bola yang demikian, ya. begitu. Wilayah barat didominasi oleh cara bermain Persija, termasuk Pelita waktu itu, kecuali kubu dari Sumatera ya, Deli Serdang maupun PSMS Medan ketika masih berada di dalam apa? Semen Padang barangkali. Semen Padang perpaduan dari itu, tidak begitu. Dan memang pada saat sekarang ini dominasi pun masih kelihatan, karakter tim lebih berani bermain force begitu, bukan kasar ya Bung Alif. Ya. Ini masih tercermin di tim-tim dari wilayah timur. Di samping itu bahwa kompetisi kita yang tidak bisa kita pastikan bahwa di mana bermain keras dianggap kasar atau di mana bermain kasar dianggap pelanggaran begitu, sehingga faktor taktikal strategi dari pelatih ini yang mana yang lebih dominan, sehingga masih kita pertanyakan begitu. Kalau misalnya dominan sebelah sana, memang fakta pernah PSM Ujung Pandang menjuarai, pernah PKT juga bermain di final. Kemarin Persija atau Petrokimia ya sebaliknya begitu. Dan ini Persebaya pernah juga begitu. Dan ini selama kita tidak memperbaiki standar kualitas dari seluruh ya, bukan baik itu tim aja, yang terkait dengan erat dan terdekat dengan persepak bolaan kita, baru kita bisa menilai di mana begitu Bung Alif. Menurut hemat saya demikian loh Bung Alif ya. Sebuah serangan dari Persija Jakarta, Mitra Olahraga TV tadi. Kali ini PKT pelanggaran terhadap Kamara dilakukan oleh Warsidi.
Dolar cukup berbahaya mitra olahraga, kita saksikan Dolar ini. Ardiansyah berikan kepada Ansori. Hendriawan. Firdaus Nyong. Kamar yang dituju. Jaga gawang Ngadiono menangkap bola. Inilah Kamara. Top duel terjadi dan Martin Tau kuasai bola kali ini. Inilah Martin Tau. Nova Jainal. Kurang cermat kontrol dari Nova Jainal. 5 menit lagi Mitra Olahraga TV, pertandingan ini akan segera berakhir. PKT masih coba kuasai bola. Masih pelan-pelan para pemain PKT menguasai bola untuk mengurung pertahanan Persija Jakarta. Dolar diambil saja bola ini oleh Aris Indarto, berikan kepada Nova Jainal. Agus Suprianto, salah umpannya. Ada Kamara. Martin Tau kali ini cukup berbahaya serangan PKT Martin Tau. Dan tipis saja syuting dari Martin Tau tadi. Hampir tidak ada penjagaan ya Bung Sultan di lini belakang Persija ini. Ya, mereka terlalu apa ya Bung Alif, di zona ya terkesan tidak konsentrasi jadinya ya. Sedangkan Martin Tau tipikal pemain yang cukup berbahaya terutama dengan kaki bola ketika berada di kaki kiri, walaupun baru saja dia melakukan tembakan dengan kaki kanan ya Bung Alif. Dia adalah pemain yang cukup pintar dan saya dengar kabar dari manajernya bahwa ketika bermain saat ini dan ketika tidak dimainkan separuh babak oleh lawan Persikota, ketika lawan Persikota Martin Tau mendapatkan cedera yang cukup serius gitu. Inilah Martin Tau Mitra Olahraga TV. Pemain yang diperkenalkan oleh Rudi Kelces ketika masih menangani Martin Tau untuk tampil ke permukaan dan ia memang sempat dipanggil masuk ke tim nasional. Lemparan ke dalam. Bambang Pamungkas. Tendangan fair play dilakukan oleh Ismet Sofyan. Firdaus Nyong akan melakukan lemparan ini. Berikan kepada Kamara, mundur ke belakang kepada Martin Tau. Ismet Sofyan, Aris Indarto. Macan Kemayoran membangun serangan. Agus Suprianto ikut naik ke depan. Ini menarik Bung Sultan, kita lihat bahwa Agus Suprianto ini sampai menjelajah ke sektor gelandang menyerang ya. Biasanya tidak pernah ya, sejauh ini dia hanya sebagai pekerja. Simple ya cara bermain dari Agus ini, hanya untuk pertama untuk kedua pendamping di gelandangnya, selebihnya untuk yang lain. Tapi kalau di hari ini atau sekian menit dia bisa beroperasi ke samping maupun memasuki daerah 16, itu merupakan satu kejanggalan buat saya Bung Alif begitu ya. Bahkan dia melakukan suplai bola ya. Iya. Tapi ada baiknya untuk masa-masa yang akan datang dia harus berani demikian begitu Bung Alif. Jangan sebagai hanya
pekerja aja begitu ya. Dia juga harus berani masuk ke kotak penalti, tapi secepat mungkin pun dia harus berani kembali, bisa kembali itu, berani dan bisa kembali begitu. Dulu ketika Anda menangani Persikota, peran seperti ini ditempati oleh Bau ya. Iya, Mardiansyah ya Bung Ali ya. Memang Mardiansyah di samping punya tenaga, akrab dipanggil dengan Bau. Bau ya. Di samping punya tenaga, dia juga mempunyai cannonball yang cukup baik begitu. Menjaga gawang Mitra Olahraga, menjaga gawang PKT. Sumardi tendang sudah dengan kaki kiri yang dituju Dolar. Keluar lagi lapangan bola, lemparan ke dalam lagi. Sudah memasuki 45 menit. Ada toleransi waktu 3 menit dari wasit. Martin Tau kuasai bola. Kerjasama pendek dengan Dolar. Keluar lagi lapangan, maksudnya tadi Dolar berikan kepada Firdaus Nyong. Ismet berikan kepada Agus sudah. Tenang-tenang saja para pemain PKT ini untuk mempermainkan bola. Melebar jauh ke kanan. Andi Kapau. Etoga offside. Kamara terperangkap offside. Kembali akan melakukan pergantian pemain Mitra Olahraga TV Pupuk Kalimantan Timur ini. Ini Bung Sultan, pergantian pemain di masa-masa seperti ini nih sebenarnya upaya untuk apa Bung Sultan? Ini adalah taktikal atau strategi yang negatif ya Bung Alif ya di dalam sepak bola ya. Untuk peluang cukup berbahaya. Saya lanjutkan Bung Alif ya. Ini untuk istilah kita kill the game gitu ya, untuk mematikan permainan ya. Di samping itu juga untuk katakanlah negatif, maksud saya ini untuk membuang waktu supaya waktu cepat habis ya. Karena dalam waktu 2,5 menit atau 2 menit akan terjadi penggantian, itu memakan proses penggantian itu akan memakan 30 detik ya. Jadi waktu itu akan berkurang. Ini kill the game istilahnya ya. Kill the game ya, nggak membunuh permainan dengan hal yang negatif begitu ya. Dan mental pemain yang dimasukkan juga harus siap ya. Oh ya, dia harus menyadari begitu bahwa pelatih memasukkan ini ada, dan ini harus dibicarakan dan diberitahu bahwa ini adalah bagian dari strategi, walaupun strategi ini kurang baik gitu ya. Bagaimana untuk memperlambat waktu, membuang waktu lebih cepat habis begitu. Dan peran ini diperankan oleh Nobon KS. Pemain nomor punggung 23 dari PKT yang baru masuk di saat injury time. Babak yang kedua akan segera berakhir. Dan akhirnya memang wasit Jajat Sudrajat meniup peluit panjang, pertanda pertandingan telah berakhir. Persija kalah 0-3 dan